wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Karma Sets ya, dimana kita akan membahas tentang hal-hal teknologi dunia IT, cyber security, tren digital terbaru. Saya akan bahas ya. Di video kali ini kita akan menjelajahi tentang yang namanya seperti di judul ya, yaitu malware as a service, yaitu MAS ya. Bagaimana penjahat dunia maya akan lebih proporsionalisasi kejahatan digital pada tahun 2025. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan update terbaru dari kami. Let's go. Nah, malware as service atau disebut dengan MAS ya, telah menjadi katalis utama untuk transformasi ini. Pada tahun 2025, MAS atau bisa disebut malware as a service, yaitu diharapkan menjadi ekosistem yang sangat canggih, yaitu pendorong proporsionalisasi kejahatan digital ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, model ini kita akan memungkinkan kita akan menjelaskan ya pada dasar-dasarnya cara ancaman cyber security beroperasi ya, menjelaskan beroperasinya gimana ya. Nah, apa itu malware as a service, yaitu MAS itu apa? Nah, malware as a service adalah model bisnis di mana mengembangkan perangkat lunak berbahaya menawarkan produk dan layanan mereka di pasar gelap digital sering dibandingkan dengan software as a service, yaitu SaaS ya. Malware as a service itu menyediakan dengan akses, yaitu cyber threat dengan akses mudah ke alat yang canggih tanpa memerlukan keterampilan teknis yang berarti pendekatan ini mendemokrasikan dirinya, memungkinkan penjahat yang kurang berpengalaman untuk melakukan serangan kompleks. Nah, platform malware as a service itu menawarkan berbagai layanan termasuk ransomware, yaitu Trojan, keyloggers, dan key phishing. Nah, pemotongan dapat menyesuaikan alat mereka untuk penyerangan alat tertentu, memperluas ruang lingkup ya dengan efektivitas operasi mereka. Selain itu, platform ini sering kali mencakup dukungan teknis dan pembaruan, semakin menyerupai perusahaan teknologi yang sah. Nah, proporsionalisasi kejahatan digital dengan malware as a service itu pada tahun 2025 itu bisa disingkat dengan masih diharapkan. MAS itu diharapkan dapat mendorong profesionalisme yang lebih besar di dunia kejahatan dunia maya. Fenomena ini akan memanifestasi bisa disebutkan dengan dirinya dalam beberapa cara. Yang pertama itu platform MAS akan lebih organisasi atau terorganisir beroperasi sebagai perusahaan nyata dengan hierarki
tim khusus dan strategi pemasaran. Pengembangan malware akan menawarkan produk-produk mereka dengan jaminan kualitas yang bijaksana, pengembalian, menciptakan pengalaman klien yang sangat halus gitu ya. Yang kedua itu kolaborasinya itu antara aktor jahat akan meningkatkan berkat forum dan pasar clandestine. Ruang-ruang ini akan memfasilitasi komunikasi dan transaksi antara pengembang dan pembeli, mempromosikan ekosistem yang saling berhubungan. Persaingan juga akan memainkan peran penting mendorong inovasi dan meningkatkan konstan alat yang tersedia. Nah, faktor teknologi yang mendorong malware as service itu kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu seperti AI dah. Dan pembelajaran mesin juga akan menjadi faktor kunci dalam evaluasi Mas pada tahun 2025. Alat-alat ini akan memungkinkan pengembangan malware untuk menciptakan ancaman yang lebih cerdas, mampu menghindari sistem keamanan dan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Misalnya serangan yang ditargetkan akan dapat mengambil keuntungannya dari pembelajaran mesin untuk menganalisis pola perilaku dan mengoptimalkan kemungkinan keberhasilan. Nah, selanjutnya itu cloud computing juga akan memainkan peran penting bagi MAS ya. Mas akan mendapatkan manfaat dari kemampuan untuk skala operasi dengan cepat dan menyimpan sejumlah besar data curian di server jarak jauh. Dan hal ini juga membuat sulit bagi pihak berwenang untuk melacak dan pemblokiran atau membongkarnya gitu ya. Nah, eh, konsekuensinya itu untuk bisnis dan individu itu ledakan malware as service itu akan memiliki konsekuensi yang signifikan bagi perusahaan dan individu. Organisasi akan menghadapi peningkatan frekuensi dan kecanggihan serangan yang akan menguji sistem keamanan mereka terhadap kejahatan dunia maya. Usaha kecil dan menengah akan sangat rentan karena banyak yang tidak memiliki sumber daya untuk menerapkan langkah-langkah pertahanan tingkat lanjut. Nah, di sisi lain, pengguna individu juga akan menjadi sorotan. Serangan phishing dan ransomware khususnya akan menjadi ancaman yang lebih sehari-hari, mempengaruhi privasi dan ekonomi pribadi. Dan bisa saja eh, pro, pro, bisa saja dengan perangkat IoT atau IoT juga akan memperluas permukaan serangan karena setiap perangkat yang terhubung mewakili titik kerentanan potensial. Nah, dihadapkannya dengan skenario atau penjelasan ini sangat penting bahwa perusahaan dan pemerintah Indonesia itu mengadopsi pendekatan proaktif proaktif gitu ya untuk memerangi malware as service. Jadi setiap 24 jam itu ya proaktif gitu dalam sistem gitu karena nanti akan ada memerangi malware as service kalau pemerintah kalau pemerintah Indonesia itu sayang kepada data-datanya, maksudnya tuh penting gitu kepada data-datanya. Nah, silahkan untuk pendekatan proaktif gitu setiap hari ya 24 jam karena nanti di 2025 itu akan memerangi malware as service. Nah, eh, di 2024 itu memungkinkan
Indonesia itu, kalau menurut saya itu Indonesia itu 50% itu telah jebol ya, atau telah bobol gitu ya, kebobolan data ya, kebobolan data eh, antara 50% atau 80% maksimalnya itu ya. Itu sangat sekarang itu di 2025 itu data itu sangat dipentingkan, karena data-data pemerintah, data-data negara, dan data-data dan lain-lainnya yang ya saya tidak tahu lah, itu mah hak atau eh, urusan negara ya. Hanya saya hanya menjelaskan untuk mengadopsi pendekatan proaktif itu setiap hari, untuk biar eh, misalkan ada eh, sebuah website pemerintah, terus kita itu sistemnya itu tidak aktif gitu, maksudnya tuh dalam, bisa saja tidak aktif itu karena ya tidak aktif dalam servernya atau apanya gitu ya. Nah, itu keada maksudnya tuh si hacker itu bisa ya terus gitu menghack gitu website itu, karena tidak ada perlawanan gitu dari pembuat website atau sistem websitenya gitu. Jadi harus diproaktifkan gitu. Proaktifkan itu diprofesionalkan, aktif tiap hari gitu untuk eh, perusahaan dan pemerintah ya. Karena di 2025 itu memerangi malware as a service. Ini termasuk berinvestasi dalam teknologi cybersecurity mutakhir ya, seperti detection dan extended reference system XDRS. Nah, dan solusi berbasis kecerdasan buatan. Nah, kolaborasi internasional juga akan penting untuk berbagi informasi dan mengkoordinasikan upaya penegakan hukum. Nah, pendidikan dan peningkatkan kesadaran juga akan memainkan peran penting. Sebenarnya saya sangat antusias kepada ya pada Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak wakilnya Pak Gibran, karena 2025 katanya itu SD SMP itu SD SMP SMA dan SMK itu akan ada yang namanya pembelajaran atau ya pembelajaran yang namanya pembelajaran coding, pemrograman. Itu sangat penting buat uh, ya buat saya gitu, untuk kedepannya gitu. Organisasi harus melatih karyawan mereka untuk mengidentifikasi dan menangani ancaman siber. Nah, organisasi saya juga punya organisasi ya, menanggapi ancaman sibernya, sementara pengguna individu harus mengadopsi praktik keberhasilan digital seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan pembaruan perangkat lunak reguler. Nah, eh menurut saya pemerintah itu atau pemerintah atau dan lain-lainnya ya, seperti penggunaan kata sandi itu eh, minimal 2025 itu sudah diganti, yang eh, penggantian atau seperti mengadopsi
praktik keberhasilan digital seperti website itu segera penggunaan, kalau ada penggunaan kata sandi itu segera diganti. Data-data yang penting misalkan, nah ada kata sandinya segera diganti ya, menurut saya ya. Kata sandi yang kuat dan pembaruan perangkat lunak reguler. Nah, masa depan malware service itu, masa depan malware service itu mengkhawatirkan, tetapi tidak dikecualikan, tidak solusi yang mungkin kuncinya itu terletak itu pada adaptasi konstan dan dari strategi pertahanan dan pengembangan kerangka peraturan yang menghambat kegiatan cybersecurity. Meskipun cybersecurity berkembang pesat, ya, begitulah alat dan strategi untuk memeranginya. Karena teknologi semakin sini semakin maju gitu ya. Dan MAS itu adalah cerminan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk kemajuan pada tahunnya atau pada bulannya, dan penghancuran dan cybersecurity. Tantangan 2025 itu adalah menyeimbangkan keseimbangan ini, memastikan bahwa inovasi teknologi itu sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia sambil meminimalkan resiko yang terkait. Hanya melalui upaya kolektif kita dapat menghadapi ancaman yang berkembang ini dan memastikan lingkungan digital yang lebih aman untuk semuanya gitu ya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, tulis komentar di bawah ini. Kalau ada pertanyaan topik yang ingin kalian pelajari lebih lanjut, subscribe di channel Karmases untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik seputar teknologi IT, pemrograman, cybersecurity, dan lain-lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau misalkan ada yang salah dalam perkataan saya, mohon maaf. eh, Segitu dulu dari video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.